yes. Jadi teman-teman kalau beli produk-produk yang ultra olahan dan packaging ini, itu sebenarnya tuh kenapa mereka memasukkan banyak sekali bahan-bahan tambahan untuk tuh biar shelf life lebih lama. Betul. Cuan at the end of the day, bukan kesehatan kita. Betul. Gitu. Dan maksudnya kan maksudnya kita juga ngelihat tadi Bu Debbie ngomong soal shelf life. Kita bayangin aja, bakteri sama jamur aja gak mau makan itu, ya kan? Ya, food, aku mendingan spend so much money, more money untuk belanja makanan yang real dan masak sendiri dibandingkan beli di luar. Karena kalau kita udah beli di luar, kita nggak tahu sausnya yang dipakai. Iya. Dan itu mungkin ultra proses juga kan. Karena aku selalu minta food diary kan, kalau mau konsultan ya. Terus like in the morning breakfast apa yang dikasih? Roti coklat, roti keju, churros. Itu kan sehat sekali, Bu. Mungkin kayak kembung nggak jelas, masalah pencernaan banyak banget kan, meningkat banget. Luar biasa ya, dan itu kebanyakan tipikal orangnya seneng apa? Roti, mie, ya those kind of thing lah, pizza lah, karena pasta. Jadi ultra processed food dalam bentuk si gandum atau bread di kind of thing ini tepung-tebungan ya. Betul. Sama. Dan padahal kalau gua makan roti, contohnya kalau kita ke Eropa, lu makan roti itu langit-langit mulut gue itu bisa luka. Iya. Literally, iya. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Felix Zulhendri. Jadi kita bakalan interview Bu Debbie lagi. Jadi di sini kita bakalan ngebahas soal ultra processed foods dan juga nutrition facts dan gimana cara kita itu membedakan antara makanan yang real, yang oke dengan makanan-makanan yang processed. Apakah nutrition facts itu yang harus kita lihat atau ingredients atau composition atau gimana kita ngelihat suatu produk itu oke sebenarnya. Oke? Yes. Jadi Bu, balik lagi dengan kita. Jadi di sini kita mau diskusi soal ultra processed foods. Gimana pendapat Ibu soal ultra processed foods dan apa yang harus kita perhatiin sih sebenarnya dari sisi makanan? Kalau kita ngomongin soal ultra processed food itu definitely kalau tubuh kita tuh nggak mengenal zat-zat tersebut ya, dan kadang-kadang itu malah bisa membuat reaksi tertentu dalam tubuh kita. Jadi kalau buat aku sih something yang harus kita hindarin semaksimal mungkin sih kalau bisa ya, kalau nggak kepepet banget. Tapi kan it's all about preparation sih kalau buat aku sih. Dan sekarang semakin banyak ya, dan sepertinya kayak dari mulai anak-anak sudah terbiasa itu yang dicari, ya kan? Sepertinya ya kalau buat saya sih, betul sekali, being programmed. Like kayaknya. Terus kalau misalnya ini ntar anak saya jajannya misalnya ke apa sih toko yang berwarna-warni merah kuning itu loh, ya ada di semana-mana gitu ya. Itu kan tidak ada yang real food di situ, hanya semuanya ultra processed food. Bahkan dan the sad thing is now makin banyak orang yang berpikir ultra processed food itu adalah normal food. Yes. Jadi kayak ini kan normal, let's say roti misalnya, mereka nggak tahu itu ultra processed food. Kan dari tepung kan dari gandum kan alami, tapi perjalanan dari gandum, saya selalu tanya ya sama semua klien saya tuh, pernah nggak ngeliat gandum? Saya udah tinggal di Inggris hampir 20 tahun, pernah ngeliat gandum asli enggak? Nggak pernah kan? Pernah ngebayang nggak? Oke, sekarang beras aja deh, beras putih aja deh, itu kan sebenarnya udah ada lumayan banyak prosesnya ya. Walaupun banyak orang tuh mikir itu adalah makanan yang alami, tapi sudah jauh dikikis, rice germnya, terus juga seratnya dikeluarkan, mungkin juga diputihkan, di pre-boiled dulu. Nah ini jadi kalau buat saya sih try to avoid it dan belajar lebih dalam apa sih ultra processed food itu, apa aja yang diconsider atau dianggap sebagai ultra processed food. Kalau menurut Ibu gimana? Apa strateginya? Kalau seandainya pada saat kita beli suatu produk, apa yang teman-teman itu harus aware? Apa yang harus kita perhatikan? Karena orang lihat begitu kita ngeliat nutrition facts, kita juga bingung kan? Iya, betul. There's so much information, begitu banyak informasi di belakang satu paket itu. Apa-apa aja yang harus kita perhatiin sama apa-apa aja strategi kita? Kalau kita lihat di Eropa dan di negara barat ya, mereka sangat strict ya sama nutrition facts gitu. Dari mulai kalori, lemak, saturated fats, and garam, gula dan lain-lain. Tetapi sepertinya kalau di Indonesia ini satu hal yang PR-nya masih banyak banget. Bahkan kalau di UK yang saya tahu itu ada merah, jadi kayak lampu merah, ada merah, hijau, kuning gitu loh. Ini high atau enggak. Jadi orang tuh langsung, karena kan nggak semua orang belajar nutrition. Betul. Jadi kalau mereka ada merah, kuning, hijau, at least mereka tahu, oh ini tinggi nih gitu. Itu harusnya fair seperti itu ya. Tapi sayangnya
di Indonesia itu kadang suka ditempelin tuh labelnya tuh. Yang aku sarankan adalah baca label sebenarnya, membaca, belajar. Aku sampai bikin kelas untuk label reading loh sebenarnya. Segitu aku ngeliat kayaknya desperation-nya orang kita tuh kayak cuek aja, ambil. Apalagi kalau di tagline di luarnya kayak sehat. Yes. Dihitungin sehat gitu. Oke, support buat breakfast, healthy breakfast. Bahkan recently aku ngeliat ada satu anak muda, dia kayaknya kalau nggak salah food scientist juga yang dia nimbang-nimbangin. I was like, this is so cool. Aku terus dia ngeluarin barang-barang apa sih yang dibilang sekarang tuh ada yang fiber ya, fiber food yang warnanya ungu itu. Aku pagi ini, soalnya jualannya tuh ke anak-anak special needs. Aku bilang wow, karena aku kan juga aku spesialis di anak-anak special needs juga kan ya, dan aku tuh ngeliat nggak bisa nih kita main kayak campurnya banyak banget. Even for me, aku sensitif sama almond. Sementara kan jualnya kayak sehat. Ternyata gulanya tinggi. Yes. And this is we need ya selain ingredients, tapi nutrition fact itu harusnya dilihat mungkin nggak gini deh. Garam, gula, apakah garamnya asli? Apakah gulanya asli? Dari mana gulanya? Karena sekarang itu banyak yang kayaknya jualannya itu adalah wah this is sugar free or low sugar, but they use aspartame, maltodextrin, potato starch, yang mungkin kalau orang umum kayaknya nggak akan sadar gitu Pak Felix, benar nggak sih? Betul. Which is thankfully ya kayak Pak Felix mengingatkan dan memberikan awareness ya ke orang-orang di luar sana ya. Yap. Jadi kan ini pengalaman menarik nih. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, Bu Debbie ini sebenarnya domisili di UK, jadi dia bolak-balik Indonesia. Nah ini menarik. Gimana Bu Debbie ngelihat pengalaman Bu Debbie yang domisili di UK versus di Indonesia? Apa yang berbeda dari sisi contohnya availability soal makanan tentang ultra processed dan juga edukasi pemerintah UK terhadap populasinya? Ya. Gimana? Ibu bisa cerita? Sesimpel gini aja deh. Mereka sangat strict untuk menggunakan kata-kata sehat. Seperti kayak ada sereal-sereal yang kandungan gulanya tinggi. Itu sama pemerintah disuruh bikin iklan ulang. Because mereka tidak bisa mencantumkan kata-kata sehat di packagingnya atau di iklannya untuk sesuatu yang gulanya tinggi. Bahkan setahu aku di Irlandia ada sebuah perusahaan yang menjual itu tuh kayak sandwich dengan roti yang panjang itu. Ya. Itu masuk pengadilan tuh kan? Iya, karena dituntut karena sebenarnya rotinya itu kandungan gulanya seperti kue. Dan dia harus membayar pajak yang berbeda dengan roti. Jadi kalau di UK itu sugar tax ya? Yes. Yes. Because it's addictive kan? Adiksinya tuh tinggi loh. Nah, ini menarik nih. Sorry, gue potong sedikit. Okay. Jadi banyak orang yang nggak sadar soal sugar. Ya. Jadi juga medical professionals di Indonesia sangat-sangat unaware dan juga nggak mau tahu mungkin ya. Mungkin sebagian, tapi sebagian udah sangat-sangat aware. Jadi ya seperti semua profesi lah ada pros and cons. Jadi asal gua share sesuatu soal gula, seakan-akan itu menjadi sesuatu kontroversi. Padahal di negara luar sana, contohnya Singapura, UK, itu sugar tax itu udah mulai dicanangkan dan mulai berlaku. Jadi kayak di Irlandia gitu kan. Kalau roti yang melebihi kandungan gulanya melebihi batas, itu udah bukan roti lagi. Dan itu harus di-tax. Betul. Karena kan hitungannya itu sebenarnya kue ya, bukan roti. Sebenarnya kan roti kan staple diet ya, makan pokok kalau di Eropa. Seperti nasi mungkin disubsidi silang sama pemerintah, ya sama di sana juga roti itu disubsidi silang. Dan hitungannya kan sehat harusnya ya. Tapi karena bahkan roti pun sekarang kan udah memang sangat diolah banget, putih, kenyal, tahan lama. Dan kebanyakan yang saya tahu nih, di UK itu kayak roti-roti baguette aja ya, itu kebanyakan sudah di pre-made, terus di frozen. Jadi nanti yang dibilang freshly baked itu sebenarnya bukan freshly baked. Itu udah kayak months, berbulan-bulan ditaruh di freezer, tinggal diangetin aja pas pagi itu. Jadi itu udah kalau di naturopati ya, kami lihat itu sebagai satu hal yang sudah ultra proses sebenarnya. Dan sudah jauh ya waktu dari prosesnya sampai customer itu bisa mengkonsumsinya. Di UK itu sangat strict kalau untuk ngomongin bahkan kayak organik, non-organik, terus gula konten, terus juga tambahan ingredients itu apa aja, itu sangat strict. Karena ya memang kan di sana juga tinggi ya alerginya ya. I see. Jadi ada orang yang sudah alergi dengan certain sugar, dengan beberapa bahan makanan. Jadi ya they have to untuk protect life ya. Mungkin kalau di sini tuh kayak orang
oh gatal-gatal dikit, kayak ngerasa, oh it's okay. Mungkin karena kadar gulanya tinggi sekali. Yes, exactly. Yap. Itu yang orang nggak sadar. Begitu lu konsumsi sesuatu yang kayak begitu, lu gatel. Bukan berarti, dan orang sometimes, gue juga karena ada perdebatan konyol. Iya. Eh, kita sekarang seakan-akan udah umum, kayak gatel-gatel. Iya. Kayak psoriasis, eczema, dermatitis. Gue bilang itu bukan biduran. Iya. Itu bukan sesuatu yang harusnya diumumkan. Maksudnya Betul. bukan sesuatu yang normal gitu loh. Iya. Kenapa kita bisa gatal-gatal terus kan? Itu kan sesuatu yang aneh. Padahal dulu nggak begitu gitu. Jadi ya kita harus mikir, itu pasti ada hubungan dengan environmental factors kan. Apa yang Iya. kita makan, apa yang kita kena ke badannya kita, dan segala macam. Betul. Aku dulu mah kebalikan. Aku tuh dulu makanya sekarang aku selalu bilang sama klien aku ya, there's no such a thing as, ya memang di medis ada namanya urtikaria, tapi kan di sini ada alergi dingin lah, Ya, alergi yes. apalah. Alergi dingin. I was that person. Aku tuh biduran terus waktu kecil, terus bibir aku bisa besar banget gitu ya, terus gatel-gatel, sering banget. Tapi now I live in the UK for 20 years, jadi nggak ada dong istilah aku tuh alergi dingin dong. Misalnya Yeah, dingin yeah. banget ya kan, kenapa sekarang malah enggak gitu. Jadi sebenarnya ya it's what you eat. Yes, Because yes, sejak yes, aku yes, pindah, yes. aku tuh berubah banget. Terutama setelah suami aku pernah kena kanker kan. Jadi kan aku kayak yang, now I learn different food. Aku mendingan spend so much money, more money untuk belanja makanan yang real dan masak sendiri dibandingkan beli di luar. Karena kalau kita udah beli di luar, kita nggak tahu sausnya yang dipakai. Ya. Dan itu mungkin ultra proses juga kan Yes, sausnya, yes. biar enak, jadi kayak numpuk-numpukin gula, mungkin kayaknya, oh ini nggak banyak kok kecapnya mungkin gitu ya, nggak banyak gulanya, tapi kalau udah ada kecap, udah ada apa, numpuk kan jadinya Betul, kan betul, ya, betul, and it betul. just create your liver struggling dong mengolah semua makanan yang istilahnya Iya, sudah iya. di ultra proses dan gula yang berlebihan itu kan sebenarnya kan. Iya. Karena kalau kita makan yang real, yang kita masak sendiri, kadang-kadang kita rasanya pun taste Berbeda. different. Iya, berbeda sekali. Manisnya dari sayurnya itu udah Yes. kerasa kan, jadi kita nggak Yes. perlu nambahin terlalu banyak tambahan-tambahan saus-sausan ini kan. Maksudnya, dan kita kayaknya di Indonesia itu kita itu palate orang Indonesia maunya itu rasa-rasa yang intens. Jadi manisnya itu harus intens, garamnya harus intens, gurihnya itu harus intens. Jadi udah otomatis, karena dari kecil mungkin Iya, udah di program iya. seperti itu. Iya. Jadi udah otomatis kita itu sepanjang hidup itu selalu ke drive ke makanan-makanan seperti itu. Dan biasanya makanan-makanan yang flavornya intens ya udah pasti ultra processed kan. Betul sekali, hyper palatability ya. Jadi Yeah. kayak nggak nendang gitu kalau nggak Exactly. Makanya kalau orang Indonesia kadang ke luar negeri, dia bilang, Iya. makanan di sini gak enak, makanan Blend, di sini gak iya, blend. iya, Exactly. iya, Karena iya, kita iya. di Indonesia udah terprogram dari kecil lo harus Betul, makan sesuatu betul. yang intense. Betul. Intense in flavors kan. ya. Padahal natural food itu nggak begitu. Iya kan? Iya. Ini aku di sini mau ngejelasin teman-teman ya. If you, kalau nggak salah ada dokter Van Tulleken ya di London, di East London. Dia bikin penelitian. Dia makan makanan yang ultra proses selama berapa lama, atau malah kalau nggak salah dia intinya adalah dia nggak ngeresepin apa-apa, cuma ngeresepin perubahan makanan di pasien-pasiennya. Dan itu so much changes gitu loh, perubahannya beda banget dengan dia makan proses sama nggak makan proses, sakitnya badannya segala macam itu ada efeknya. Dan aku for sure. pernah waktu aku detoxin sama suami ya, itu kita tuh bener-bener kayak kita harus ke wedding waktu itu di Glasgow. Sampai chefnya tuh bingung, ini disuruh makan, bisa dikasih apa nih orang berdua ini kan. Kita kan memang lagi get rid of all processed food kan. Jadi kita cuma dikasih halibut, fish, ikan halibut. Cuma di pan fried pakai sea salt sama olive oil. Sama brokoli steam doang. Dicampurin pakai sedikit sea salt. And it was the best food ever. Iya, exactly. Maksudnya kadang gue bingung ya kalau orang-orang yang bilang makanan-makanan sehat itu blend. Iya. Padahal kalau kita membiasakan, Ya, makanan sehat itu enak sebenarnya. Betul. Maksudnya real food is tasty. betul. Ya pinter-pinternya kita. Makanya gue bilang kadang anak-anak muda terutama ya, cooking skill itu penting sih. Lu harus spend time in the Setuju. kitchen, ya kan? Setuju Maksudnya banget. lu belajar masak, lu belajar itu kan satu kalau menurut gue itu survival skill. Betul. Itu- Life skill. Exactly, itu survival and life skill. Terus yang kedua, begitu lu udah mulai biasa belanja, masak dan segala macam, udah pasti lebih hemat, Betul. ya kan? Betul. Terus yang ketiga lu lebih sehat. Jadi overall,
begitu lu punya cooking skill, itu segala macam itu betul-betul mengubah sekali kan. Menang banyak deh pokoknya. Iya. Ini yang gue bilang selalu sama orang tua kan banyak kan kalau aku kan memang teach education orang tuanya kan ya. I'm trying to get into the younger generation. Jangan pernah ngelepasin anak keluar kota atau keluar negeri tanpa itu anak bisa masak yang benar. Betul. Itu actually our first responsibility. Sebelum mereka tuh kayak bisa pinter di sekolah akademik lain-lain. Tapi kalau mereka nggak bisa jaga diri mereka masing-masing, they gonna get ill. Aku kemarin ada satu anak yang dipanggil dari Minneapolis, 19 tahun, hyperthyroid. Aku bilang hyperthyroid is very simple loh sebenarnya. Itu kan kebanyakan yodium. Sementara kalau di Amerika sama di Indonesia kita pakai garam yang ditambahkan yodium kan. Kalau kita makannya di luar, too much salt gitu kan ya, dan rasa garam yang dengan yodium ini sebenarnya kan ada rasa kurang asin kan. Betul. Nggak seasin kalau kita masukin garam laut atau garam yang real, garam gunung atau garam Himalaya, whatever that is. Jadi itu kita kayak ekstra dan mungkin karena kualitas bahan makanan yang lain juga kayak kurang, jadi kayak harus tambahin lagi saus apa segala macam. Jadi too much salt aja tuh, garam itu aja kita ngomongin garam ya, itu bisa ngomongin hiper sama hipotiroid di sini gitu. Jadi ya kalau teman-teman di sini yang dengerin nih ya, please aku sih ngajarin dan bener-bener ya menganjurkan belajar masak sendiri deh. Simple. Karena gue juga dulu nggak bisa Pak, nggak bisa masak. Dulu mama yang suka marah-marah gitu kan. And then but since I moved to the UK, nggak bisa kalau nggak masak. Betul. Karena kalau ended up makan apa fish and chips atau yang makanan-makanan yang nggak enak-enak banget juga gitu loh. Maksudnya kenapa ya? Karena mereka juga pakai ingredients mungkin udah di bahan-bahan makanan yang sudah dimalemin sebelumnya. Betul. Jadi nggak crunchy, rasa manis dari sayuran itu sendiri, dari dagingnya itu udah ada penurunan rasa gitu. Jadi now actually when people said like nggak ada waktu apa, gue sampai bikin Pak 2020 dalam sejam IG live 3-4 jenis makanan. Cuma mau buktiin aja kalau yang bilang nggak punya waktu, ada loh waktunya loh sebenarnya. Menurut gue itu cuma excuses sih. Yes. It's just excuses. Maksudnya emang kita 24 jam seakan-akan itu nggak ada waktu, tapi kalau seandainya kita itu better planning, better segala macam, itu ada waktunya sih. Masa nggak perlu lama, 10-15 menit it's finished. Nggak perlu sampai berjam-jam. Kecuali lu masak stew ya, lu just leave it atau gimana. Exactly, ya kan? Bisa ditinggalin. Aku juga kalau di rumah itu kita pakai sistem batch cooking. Jadi kayak protein hewani sama karbohidrat udah kita masak duluan, kita taruh di freezer. Diporsi-porsiin, nanti habis itu tinggal dimasukin kukusan. Betul. Masukin steamer, sambil kerja, sambil apa, forget about it, terus masukin sayur, either fresh, either fermented, or dikukus cepet aja, itu udah jadi gitu loh. Dan maksudnya harus dibiasain sih, maksudnya kita jangan, gimana ya, kita kadang ngelihat orang makan sehat itu malahan dibully. Betul kayak aneh banget sih lo, ngapain sih, ntar lo sakit malah gitu. Exactly, orang makan sehat malah dibilang lo bakalan sakit. It's just so, bagi gue itu mind boggling. Anehnya luar biasa. Nah, sekarang balik lagi ke tentang makanan paketan. Jadi kalau seandainya kita belanja, apa yang Bu Debbie itu ngelihat? Kalau kita beli makanan paketan, kita begitu lihat apa yang pertama kali harus kita focus on? Kalau aku sih gula dan garam ya pertama, sama lemaknya seperti apa, dari mana. Aku selalu baca garam dan gula itu di mana dan berapa levelnya gitu ya. Dan kalau buat teman-teman yang masih harus beli makanan dalam bungkusan gitu ya, pastikanlah sesedikit mungkin ingredientsnya. Semakin sedikit semakin baik gitu loh. Karena dan semakin real ya, kalau kita masih bisa baca gitu ya, jauhkan produk-produk yang kita udah nggak ngerti sendiri, ini apaan sih, E2 whatever, E4 whatever gitu. Terus pewarna-pewarna ini loh bahaya banget loh buat kita dan anak-anak sebenarnya. Karena kayak gini deh, high fructose corn syrup, they label it with so many names sekarang kan. Gula juga dipakai berbagai macam nama gitu, dan kadang-kadang kayak inilah ada selai coklat yang sangat terkenal ini kan, yang apapun ditaruhin itu kayaknya enak aja gitu kan. It's like gulanya itu hampir setengah dari ininya, bahkan kayak susu coklat yang terkenal itu yang bungkusnya hijau, kalengnya hijau itu yang kayaknya tuh kayak sehat banget gitu kan, ada atlet di depannya kan. Yes. It's actually really high sugar content. Jadi kalau aku sih gula, garam itu yang pertama akan aku lihat. Saturated fat, terus ingredients, semakin banyak ingredients aku akan hindarin. Terus kalau ada high fructose corn syrup aku akan hindarin juga.
Apalagi ya, any kind of pengawet, perasa, enhance flavor. Terus sekarang kok kalau nggak salah kan makin banyak ya sekarang bahan-bahan kimia ini ya. Kalau buat aku sih coba deh kita support. Sekarang UMKM saya tuh banyak banget yang membuat produk yang se-natural mungkin, dan mereka memang lebih tidak tahan lama ya di shelf life-nya ya. Exactly, yes. Jadi teman-teman kalau beli produk-produk yang ultra olahan dan packaging ini, itu sebenarnya tuh kenapa mereka memasukkan banyak sekali bahan-bahan tambahan untuk tuh biar shelf life-nya lebih lama. Betul. Cuan at the end of the day, bukan Yes. kesehatan kita Betul. gitu. Dan mereka tuh kayak seakan-akan menjualnya tuh kayak sehat gitu. Yes. Please be aware of this. Bukan kita mau sok suci, Betul, ekstrim gimana betul. ya. Kayak oh gula kan it's okay apa. Terkadang tuh gula itu bisa mempengaruhi banyak sekali masalah kayak the diabetes di Indonesia. Jadi choose right. Apalagi kalau aku misalnya beli makanan kemasan tuh ya, let's say cek aja lah Iya, ingredients-nya. ingredients-nya apa aja. Dan demand pemerintah, tuntut pemerintah untuk lebih terbuka untuk Iya. jenis makanannya. Iya. Dan kalau memang ada kecurangan langsung Betul. ditindaklah secepatnya lah. Karena Betul. memang ini kan harkat hidup orang banyak ya Betul. sebenarnya. Dan gimana ya caranya Enggak, Pak Felix untuk mengedukasi masyarakat nih? Dan maksudnya kita harus sadar bahwa masyarakat kita makin lama makin nggak sehat, Betul. ya kan? Betul sekali. Kelihatan. Betul. Kita dari lingkungan keluarga aja kita bisa tahu lah, ya Iya, kan? iya. Dari yang muda, tua, lansia, dari yang anak kecil aja udah semua banyak sekali health problems. Iya. Yang dulunya, yang maksudnya tidak seharusnya seperti itu kan? Betul Mana sekali. ada yang kita pada saat lahir tidak health problemsnya udah setumpuk. Anak muda health problem setumpuk. I just don't understand. Iya. I just don't understand kenapa bisa begitu. Lah bahkan anak-anak kecil Pak, aku yang di klinik aku itu ya, yang datang itu ada, ini baru beberapa bulan yang lalu ya, recently. Both the mothers are medical doctors. Dua-duanya ibunya udah dokter medis. Pas aku selalu minta food diary kan, Yes, kalau mau konsul itu paling kan ya. penting itu, yeah. Terus like in the morning breakfast apa yang dikasih? Roti coklat, roti keju, churros. Itu kan sehat sekali, Bu. Itu kan tenaga Kalorinya semua. tinggi ya, Ini kan roti gitu kan, kayak orang Eropa juga makan Iya. roti kan ya. Oh, Well, rotinya, this is the problem loh. Kita kalau mau adopsi pola makan budaya tertentu, adopsilah semuanya. Orang Eropa mungkin mereka mengkonsumsi roti pertama ya. Dan rotinya itu it's a different type of bread. Different. Itu orang nggak sadar kan. Betul. Kalau roti orang Eropa, lu bisa pukul orang, men. Betul. Kerasnya luar biasa. Kalau nggak dimakan sampai besok keras gitu Exactly. kan. Kalau Indonesia semua lembek. Yep. And the thing is after that ditambahin apa? Gula lagi. Terus apa kayak coklat, keju yang kita juga nggak tahu. Yeah. Itu kan juga si coklat sama keju sendiri udah ultra proses. Betul. Dengan segala macam tambahannya. Dan yang mengkhawatirkan adalah itu fokusnya cuma kalori doang. Kalori lagi kan kayak kalau orang dewasa ngitung kalori supaya nggak terlalu banyak kalori kan ya. Sebenarnya kalau anak-anak tingkatkan kalori biar gemuk dan segala macam like. Seriously like kenapa sih anak-anak harus dibikin gemuk semua tuh kenapa? Why? Serem, aku tuh kayak yang ntar kalau udah remaja mereka ditakutin lagi dengan bullying, mereka gemukan segala macam. It's like how can we, dan makin banyak ya. Aku tuh ngeliatnya gini, kok bisa ya ibunya dokter medis tapi ngasih makan seperti ini? Ya Why? itu lack of education kan. But they're medical doctors. Do you know what I mean? Like they're actually supposed to be very smart people. Karena mereka nggak tahu makanan itu apaan. Betul. Itu aja sih. Yeah. As simple as that. Because kebanyakan dokter memang tidak mendapatkan pendidikan nutrisi sepenuhnya ya. Nggak ada. Karena kan dokter, teman-teman gue dokter semua ya. Iya. Gue juga bentar lagi jadi dosen fakultas kedokteran di USU. Jadi semua I work with doctors. Jadi ya karena mereka bukan di-train untuk itu. Betul. Because they train untuk fix pada saat disease sudah keluar. Iya. Ya itu dia training, itu basis of the training kan. Ya, bukan sebelumnya. Betul. Ya, Jadi dia cuma hilirnya aja ya, hulunya enggak ya. Betul. Ya, we cannot blame them karena emang begitulah educationnya mereka kan. Betul. Ya. Makanya teman-teman di luar tuh kalau aku bilang sih, kalau dibilang nanti kalau udah ada penyakit A, B, C, nggak apa-apa, boleh makan apa aja, boleh ini apa aja. Itu harusnya mulai saling kombinasi lah sekarang. Exactly, ya combination. Maksudnya ya dari sisi lifestyle, dari sisi itu udah one of the best solution lah. Betul. Terus ini ngomong lagi sebelum kita lanjut ke topik lain, Bu, soal roti, perbedaan antara roti yang betul-betul roti seperti di Eropa
dengan roti di Indonesia, Ibu bisa jelasin lebih dalam nggak ya? Soalnya kan Bisa. banyak masyarakat kita pikir roti itu sama. Padahal kalau gua makan roti, contohnya kalau kita ke Eropa, lu makan roti itu langit-langit mulut gue itu bisa luka. Iya, iya, iya. Literally, Ya kan? iya, iya, iya. Because Iya. it's so hard, maksudnya very very coarse dan itu keras sekali. Iya, Dan kalau kita nggak biasa, langit-langit gue pasti luka Iya, kalau gue iya, makan roti iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Iya. iya. Memang kalau di Eropa, terutama negara-negara yang masih mengkonsumsi roti sebagai makanan pokok ya, kayak di Jerman mungkin, itu aku ngeliatnya kebanyakan roti itu hitam-hitam malah ya, coklat. Jadi karena wheat germnya itu masih Masih intact ada. gitu. Terus mereka nggak tahan lama, mereka juga rasanya ya kalau untuk orang Indonesia kayak nggak enak, dibilang nggak enak Betul. karena keras Betul. dan banyak seratnya tinggi sekali ya. Di compare sama roti di sini tuh kayaknya empuk dan putih dan sudah ada kayak tambahan-tambahan gula dan garamnya yang bikin tuh kayak so comfortable gitu ya, Yeah. kayak homey banget makan roti itu kan Exactly. gitu. Dan dibikin juga awet, awet tetap empuk sepanjang masa gitu kayak. Kan coba lihat teman-teman kalau juga kan ada kalau aku juga kalau ngomongin soal ultra processed food ada ngomongin base date-nya ya, base date, base use date. Kenapa kok makanan-makanan itu bisa lama banget di dalam packagingnya ya? Iya, iya. Harusnya dipertanyakan kok bisa makan ini bisa lama. Sementara kalau kita ngelihat terus terang ya, aku tuh malah sering banget kalau traveling itu malah melihat the real food in the area. Pokoknya terakhir kalau nggak salah waktu gue ke Egypt itu di Mesir ada seorang ibu, aku tuh dia bawa ke restoran yang masih tradisional gitu, di mana si ibu ini tuh ngegiling si gandum itu sendiri. Jadi kalau dibilang kan roti dari zaman Nabi juga makan orang makan Yes. roti kan, ya beda yang dimakan waktu zaman Nabi atau bahkan sekarang di negara-negara yang memang masih menghargai roti sebagai aslinya bagaimana roti itu terjadi, itu beda banget. Dia masih digiling, terus habis itu dia kneaded, dibikin sendiri, diadonin sendiri pakai tangannya. Jadi ada kayak bakteri dari tangannya si ibunya ini kan juga masuk ke situ. Jadi kayak semi sourdough mungkin kali ya. Terus dipanggangnya dalam panggangan yang pakai charcoal. That's a different bread. Itu kalau besok pasti udah langsung keras. Yes, yes. Dan kayak kalau nggak salah di Prancis juga ada seorang anak muda yang dia nanam sendiri, ngegiling sendiri, dia bikin sendiri. Itu orang tiap hari harus ngantri untuk beli roti itu. Jadi ini teman-teman sih kalau aku bilang ya, kalau banyak yang di luar sana masih kayak ngomongin soal roti itu fine, safe gitu. Kita itu sebenarnya bukan hanya soal ngomongin wheat intolerance aja ya, tapi juga ada banyak tambahan-tambahan dari itu si gandumnya ditanam, dipakein herbisida, Yeah. dipakein glyphosate and everything Yes, like yes, that. yes, yes, yes. Terus nanti itu akan berpengaruh ke hasil yang kita makan ke dalam tubuh kita dan kita tambah-nambahin hal-hal yang tadi like you said like apa sih jadi walaupun nyaman kalau kita makan roti yang kayak di Jerman itu kan kita kayak ada apa sih kayak tersayat-sayat gitu Ya, kayak karena keras kan ya. keras. Tetapi kalau misalnya roti yang empuk itu memang nyaman di mulut tapi yang tersayat-sayat di dalam perut Betul. kita sebenarnya. Exactly. You know that's why you have autoimmune condition sekarang banyak atau mungkin kayak kembung nggak jelas. Masalah pencernaan banyak banget kan Oh GERD man, meningkat luar banget. biasa, luar biasa. Luar biasa Ya. ya dan itu kebanyakan tipikal orangnya seneng apa? Roti, Yes. mie, Yes, 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 ya yes. those kind of thing lah, pizza lah, that kind of pasta. Jadi ultra processed food dalam bentuk si gandum atau bread di kind of thing ini Ya, lah, ya. tebung-tebungan ya. Betul. Dan maksudnya kan maksudnya kita juga ngelihat tadi Bu Debbie ngomong soal shelf life. Ya. Kita bayangin aja, bakteri sama jamur aja gak mau makan itu. Ya kan? Ya, Itu harusnya kan Yep. cepat sekali kalau Yep, yep, kalau kesannya yep, itu yep, real yep. food, bakteri dan jamur itu bakalan breakdown itu dengan cepat. Ini sampai mereka juga nggak mau makan, tapi we are eating it. yep. Itu and, sih. and for the sake of what? Apa praktis? Ya. Cuma alasan praktis, Ya, ya, gampang. ya. But then ya you become orang yang punya tubuh yang praktis hidupnya gitu. Maksudnya Betul. pendek hidupnya Exactly. gitu dan cepet sakit. Dan ini juga kita ngomongin juga masalah kepraktisan ya. Orang selalu ngejar praktis, tapi apa yang kita konsumsi pada saat kita muda itu bakalan berpengaruh kan. Jadi kan kalau misalnya kita mau simple, mau cepet dan segala macam, lah nanti pada saat kita udah mungkin kita 40 kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, 40-50 kita udah nggak produktif lagi kan. Dan kita harus bayar begitu banyak medical cost di situ, medical health Iya. treatment dan segala macam Iya, di situ. iya, Jadi iya. sama aja bohong. Iya, It's the same. Iya. Apa nggak lebih bagus kita kita slow down a little bit, kita invest di cooking, eating healthy dan segala macam. Jadi kita produktivitas kita bisa sampai 70-80. betul, exactly. Karena ini makin banyak, even
kayaknya angkatan aku tuh aku mikirnya ntar kalau udah 40-an bakal mulai sakit-sakitan gitu ya. Iya, Banyak iya. orang yang mulai sakit di umur segitu ya. Tetapi sekarang it's actually reduced loh. Exactly. 30 udah loh. Jangan dia 20-an aja udah diabetes Exactly. pada. Iya. Iya. Wah, sekarang aku udah ngenangin satu anak yang katarak di umur 7 tahun. 7 tahun. Dan it's tadi yang aku bilang itu 2 ibu dokter medis, satu itu mereka 3,5 tahun anaknya, dua-duanya. Satu kanker tulang, satu kanker autoimun tulang. ginjal. Autoimun ginjal. Yep. Oh my god. Yep. So this is real. I'm just like this is why I'm so passionate untuk bolak-balik ke Indonesia Yeah, yeah, karena yeah, yeah. kayak kepanggil aja gitu. Mungkin buat ngasih tahu orang-orang karena aku tinggal di luar negeri. Kayak sekarang makin banyak anak-anak yang minum antihistamin. Gara-gara apa? Makanan-makanan ultraproses. Ya. Susu tinggi kalori, roti, mie dan lain-lain. Kayak dianggap itu suatu makanan yang memang wajar diberikan pada anak-anak. Ya. Padahal sebenarnya kenapa nggak makan yang alami dan variatif ya? Betul. Karena kan Indonesia tuh keren sebenarnya banget. banyak sekali. Iyo, Ya. bener-bener. Yes, Jadi ya. kayak yang kalau udah ngelihat makan, oh aku nggak boleh makan, terus makan apa? Like seriously? Begitu banyak. Tapi benar deh, orang Indonesia itu kalau aku bilang ya kalau soal makanan, mungkin kenapa ya? Kenapa orang-orang lebih banyak makan di luar atau kayak kemasan? Karena kalau kita lihat meja makan orang Indonesia, dari manapun asalnya, pasti mirip-mirip. Sayur sop, tempe tahu, ayam goreng, Ya. ikan goreng, kangkung, pokoknya sayur asem. It's very similar. Ada kebosenan kali ya di situ ya. Makanya sekali-sekali mau makan di luar apa karena tapi ingat ya, itu rasa di luar itu kenapa lebih enak? Karena mereka mencampurkan beragam macam tambahan ekstra. Yang kita nggak tahu itu ultra proses apa enggak. Dan ya it's sad ya kalau ngelihat, oh enggak kok saya makannya baik-baik aja kok, saya sehat-sehat aja kok. Tapi pas kita tilik lebih dalam, it's Denial. Everybody's just denying everything. dan semakin banyak kalau kayak yang aku lihat kayak nutritionist atau apapun kayak coach fitness atau whatever kayak oh nggak apa-apa makan itu nggak apa-apa makan itu ada penelitiannya. Well atau kayak kalau kita ngomongin masalah-masalah ultra proses itu nggak ada ininya nggak ada penelitiannya like siapa yang membayar penelitian untuk ultra processed food? Ya, tapi banyak sih, banyak. Udah banyak sekali dan biasanya kalau penelitian di ultra processed food itu biasa government funded dan datanya itu menurut gue itu solid sekali. Kenapa? Okay. Karena subjeknya itu populasi gede, kayak ratusan ribu orang gitu loh. Dia ngelihat, karena kan susah kalau misalnya kita ngomong penelitian ya. Kalau kita ngomong ultra processed foods itu nggak bisa di randomize, karena mungkin nggak mungkin lewat ethical approval. Betul. Gak mungkin lu kasih satu kelompok lu kasih ultra processed, yang lain kasih real food, terus lu run experiment, itu kan nggak ethical. Yeah. Jadi yang bisa kita kerjain adalah observational. Jadi dari satu populasi kita ngelihat tren kenaikan ultra processed food apakah dibarengi dengan kenaikan penyakitnya, dan itu confirm. Yeah. Makin banyak satu populasi konsumsi itu, ya penyakit-penyakit yang itu bakalan naik. Seperti Autoimmune. Jepang ya. Yes. Jepang itu dulunya kan one of the healthiest country in the world ya. Sekarang angka kolesterolnya meningkat, kankernya meningkat. Yes. Ya, maksudnya itu selalu ada trend. Contohnya kemarin ada satu studi yang lumayan bagus sih di French population juga. Ya kelihatan begitu lu konsumsi yang begitu-begitu ya incident cancer rate naik, metabolic health turun dan segala macam. Iya. It's so obvious. Itu sesuatu yang sangat-sangat jelas dan tidak perlu diperdebatkan sebenarnya. Well, that's the thing. Kenapa kita masih memperdebatkan? Aku juga nggak ngerti. Yes, di mana misinformasinya di sini gitu. Karena kalau kita mengamini produk-produk ultra olahan ini terus-menerus dengan alasan healthy, dengan alasan praktis, dan ya kita nggak akan pernah bisa keluar dari penyakit-penyakit yang sekarang dilakukan ini kan ya. Betul. It's all from your food. Kalau I always believe like everything start with your digestion. Oh, for sure. Kalau digestif kita nggak bener ya udah the whole range of issues akan muncul. Yes. Dan itu dimulai dari apa yang kita masukin dalam mulut. Betul banget. Thank you so much Bu Debbie untuk diskusi yang luar biasa sekali, man. So exciting. Me too. Ya, terima kasih bagi teman-teman yang udah join. Follow and subscribe ke YouTube channel Felix Zulhendry. Dan juga ke Bu Debbie di Instagram. Jean Marie. Aku juga ada YouTube Debbie Jean Marie official. Instagram juga ada, TikTok juga ada. Nanti aku bikin konten-konten yang lebih keren lagi deh seperti Pak Felix. Oh, thank you so much Bu. Okay, I'll see you guys.